Sultan Mehmed pertama, juga dikenal sebagai Mehmed Çelebi, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Biografinya yang panjang dan mendalam telah dicatat oleh berbagai sejarawan Muslim yang memberikan gambaran tentang kehidupan, kepribadian, dan kontribusinya terhadap kekaisaran. Berikut adalah biografi panjang Sultan Mehmed pertama berdasarkan catatan para ilmuwan Muslim. Sultan Mehmed pertama lahir pada tahun 1386 atau 1387 Masehi. Ia adalah putra dari Sultan Bayezid pertama, Bayezid Yıldırım, dan seorang ibu yang berasal dari keluarga bangsawan. Mehmed Çelebi adalah salah satu dari beberapa putra Bayezid pertama yang kelak terlibat dalam perebutan kekuasaan setelah kekalahan ayahnya dalam pertempuran Ankara melawan Tamerlane pada tahun 1402. Setelah kekalahan Sultan Bayezid pertama, Kesultanan Utsmaniyah memasuki periode kacau yang dikenal sebagai Fetret Devri, masa interregnum. Periode ini ditandai dengan perang saudara antara putra-putra Bayezid pertama, termasuk Mehmed Çelebi, Musa Çelebi, Süleyman Çelebi, dan Isa Çelebi. Menurut sejarawan Muslim, Mehmed Çelebi menunjukkan kecerdikan dan kesabaran dalam menghadapi situasi ini. Mehmed Çelebi memulai perjuangannya dari wilayah Anatolia, di mana ia berhasil mengalahkan saudaranya, Isa Çelebi, dan memperluas pengaruhnya. Ia kemudian bersekutu dengan kekuatan lokal dan menggunakan diplomasi untuk memperkuat posisinya. Setelah mengalahkan Musa Çelebi pada tahun 1413, Mehmed Çelebi berhasil mempersatukan kembali Kesultanan Utsmaniyah dan naik takhta sebagai Sultan Mehmed pertama. Sejarawan Muslim menggambarkan Sultan Mehmed pertama sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, adil, dan visioner. Ia dikenal sebagai sosok yang sabar, strategis, dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi sulit. Mehmed pertama juga dihormati karena kemampuannya dalam memulihkan stabilitas dan kejayaan Kesultanan Utsmaniyah setelah masa kacau akibat perang saudara. Ia memiliki sifat toleran terhadap berbagai kelompok etnis dan agama di dalam kekaisarannya, yang membantu menciptakan harmoni sosial. Selain itu, Mehmed pertama dikenal sebagai seorang yang taat beragama dan menghormati ulama serta ilmuwan Muslim. Setelah naik takhta, Sultan Mehmed pertama fokus pada konsolidasi internal kekaisaran. Beberapa kebijakan pentingnya meliputi 1. Pemulihan ekonomi. Mehmed pertama bekerja keras untuk memulihkan ekonomi yang hancur akibat perang saudara. Ia mempromosikan perdagangan, pertanian, dan industri. 2. Reformasi administrasi. Ia memperkuat sistem administrasi kekaisaran dan menata ulang birokrasi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. 3. Pembangunan infrastruktur. Mehmed pertama memerintahkan pembangunan masjid, madrasah, jembatan, dan jalan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 4. Hubungan dengan negara lain. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga, termasuk Kekaisaran Bizantium dan negara-negara Eropa, untuk menjaga perdamaian. Meskipun fokus utamanya adalah pemulihan internal, Sultan Mehmed pertama juga melanjutkan ekspansi wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Beberapa pencapaian pentingnya meliputi penaklukan wilayah-wilayah di Anatolia yang sebelumnya dikuasai oleh Beylik, Kepangeranan kecil, memperkuat kekuasaan Utsmaniyah di Balkan dengan menaklukkan beberapa benteng dan wilayah strategis. Sultan Mehmed pertama dikenal sebagai pelindung ilmu pengetahuan dan seni. Ia mendukung para ulama, ilmuwan, dan seniman Muslim yang membantu berkembangnya budaya dan intelektual Islam di Kekaisaran. Ia juga membangun masjid dan madrasah sebagai pusat pendidikan dan keagamaan. Sultan Mehmed pertama wafat pada tahun 1421 di Edirne. Menurut sejarawan Muslim, kematiannya disebabkan oleh penyakit yang dideritanya. Ia dimakamkan di Bursa, kota yang memiliki makna penting bagi Kesultanan Utsmaniyah. Warisan Sultan Mehmed pertama sangat besar. Ia berhasil memulihkan stabilitas dan kejayaan Kesultanan Utsmaniyah setelah masa kacau,
dan meletakkan dasar bagi ekspansi besar-besaran di bawah pemerintahan sultan-sultan berikutnya, seperti Murad Duals dan Mehmed di Gulas, sang penakluk. Sejarawan Muslim memuji Sultan Mehmed pertama sebagai salah satu sultan terbesar dalam sejarah Utsmaniyah. Ia dianggap sebagai pemulih kekaisaran, Kirisci, karena keberhasilannya menyatukan kembali kekaisaran setelah periode Fetret Devri. Kebijaksanaannya, keteguhannya, dan dedikasinya terhadap Islam dan rakyatnya membuatnya dikenang sebagai pemimpin yang legendaris. Dengan demikian, Sultan Mehmed pertama tidak hanya menjadi tokoh penting dalam sejarah Utsmaniyah, tetapi juga menjadi contoh kepemimpinan yang bijaksana dan visioner dalam perspektif Islam. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berhasil memulihkan dan mempersatukan kembali Kesultanan Utsmaniyah setelah periode kekacauan yang dikenal sebagai masa interregnum Utsmaniyah akibat kekalahan ayahnya, Sultan Bayezid pertama, dalam pertempuran Ankara melawan Timur Leng. Berikut adalah beberapa kebijakan dan kontribusi penting Sultan Mehmed pertama menurut sejarawan Muslim. Mehmed pertama berhasil mengalahkan saudara-saudaranya dalam perebutan kekuasaan setelah kematian ayahnya. Ia mempersatukan kembali wilayah Utsmaniyah yang terpecah belah dan memulihkan stabilitas politik. Mehmed pertama fokus pada konsolidasi kekuasaan internal dengan menekan pemberontakan dan mengamankan loyalitas para gubernur dan pemimpin lokal. Ia juga membangun hubungan baik dengan para ulama dan tokoh agama untuk memperkuat legitimasi pemerintahannya. Sultan Mehmed pertama dikenal sebagai pemimpin yang mendorong pembangunan infrastruktur, termasuk masjid, madrasah, dan bangunan publik lainnya. Ia juga memperkuat pertahanan dengan membangun benteng dan memperbaiki sistem militer. Mehmed pertama menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara tetangga, termasuk Kekaisaran Bizantium, untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di perbatasan. Ia juga berhasil mempertahankan wilayah Utsmaniyah dari ancaman eksternal. Mehmed pertama dikenal sebagai pelindung ilmu pengetahuan dan seni. Ia mendukung perkembangan intelektual dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan mendorong kegiatan keilmuan. Sebagai seorang pemimpin Muslim, Mehmed pertama menjalankan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Ia mendukung penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya dan memastikan bahwa hukum syariah dijalankan dengan adil. Kebijakan-kebijakan Sultan Mehmed pertama ini dianggap sebagai fondasi penting bagi kebangkitan kembali Kesultanan Utsmaniyah setelah masa krisis, dan ia dihormati sebagai salah satu sultan yang bijaksana dan efektif dalam sejarah Utsmaniyah. Masa pemerintahannya ditandai dengan upaya untuk memulihkan dan memperkuat Kesultanan Utsmaniyah setelah periode interregnum, Fetret Devri, yang kacau akibat perang saudara antara putra-putra Sultan Bayezid pertama. Berikut adalah beberapa konflik dan peperangan penting yang terjadi selama masa pemerintahan Sultan Mehmed pertama dilihat dari perspektif Islam. Setelah mengalahkan saudara-saudaranya dalam perang saudara, Mehmed pertama berhasil menyatukan kembali wilayah Utsmaniyah yang terpecah. Upaya ini tidak hanya sekadar memperluas kekuasaan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah Islam di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Mehmed pertama menghadapi beberapa pemberontakan internal, termasuk dari para pengikut saudara-saudaranya yang kalah. Salah satu pemberontakan yang signifikan adalah pemberontakan oleh Sheikh Bedreddin, seorang sarjana dan sufi yang memimpin gerakan sosial religius yang menentang kekuasaan pusat. Mehmed pertama berhasil menumpas pemberontakan ini yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara Islam. Mehmed pertama juga terlibat dalam beberapa konflik dengan negara-negara Kristen di Balkan. Meskipun tidak seagresif pendahulunya atau penerusnya, Mehmed pertama tetap mempertahankan kekuasaan Utsmaniyah di wilayah-wilayah Balkan dan melindungi kepentingan Islam di daerah tersebut. Mehmed pertama menjalin hubungan diplomatik dengan kesultanan-kesultanan Islam lainnya, seperti Mamluk di Mesir dan Timurid di Persia. Hubungan ini penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan di dunia Islam, serta untuk menghadapi ancaman dari luar. Selain peperangan, Mehmed pertama juga fokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk masjid,
madrasah, dan bangunan publik lainnya. Ini adalah bagian dari upayanya untuk memperkuat basis keislaman di wilayah kekuasaannya dan memastikan bahwa pemerintahan Utsmaniyah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Dari perspektif Islam, peperangan yang dilakukan oleh Sultan Mehmed pertama dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan dan memperluas wilayah Islam, Dar al-Islam, serta menjaga stabilitas dan keamanan umat Islam. Mehmed pertama dianggap sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, yang berusaha memulihkan kekuatan Utsmaniyah setelah periode krisis. Mehmed pertama juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang taat beragama. Ia mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan keagamaan, serta memastikan bahwa hukum Islam, syariah, diterapkan dalam pemerintahannya. Hal ini menjadikan masa pemerintahannya sebagai periode yang penting dalam sejarah Islam dan Kesultanan Utsmaniyah. Dengan demikian, peperangan dan kebijakan Sultan Mehmed pertama dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaan Islam di tengah tantangan internal dan eksternal. Meskipun masa pemerintahan Sultan Mehmed pertama relatif singkat, ia berhasil melakukan beberapa perluasan wilayah dan konsolidasi kekuasaan. Berikut adalah beberapa pencapaiannya dalam konteks perluasan wilayah. Setelah periode interregnum, Mehmed pertama berhasil mengalahkan saudara-saudaranya dalam perebutan kekuasaan dan mempersatukan kembali wilayah Utsmaniyah yang terpecah. Ini adalah langkah penting dalam memulihkan kekuatan Utsmaniyah. Mehmed pertama menaklukkan kembali wilayah-wilayah yang memberontak atau melepaskan diri selama periode interregnum, termasuk wilayah-wilayah di Anatolia dan Balkan. Mehmed pertama menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara tetangga, termasuk Kekaisaran Bizantium, Venesia, dan Serbia. Ini membantu menstabilkan perbatasan dan memungkinkan Utsmaniyah untuk fokus pada konsolidasi internal. Meskipun tidak melakukan penaklukan besar-besaran, Mehmed pertama memperkuat posisi Utsmaniyah di Balkan dengan menegaskan kekuasaan atas wilayah-wilayah yang sudah dikuasai sebelumnya. Dalam konteks Islam, perluasan wilayah pada masa Sultan Mehmed pertama dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kekuasaan Islam dan melindungi umat Muslim. Beberapa poin penting yang relevan dengan perspektif Islam adalah: sebagai pemimpin Muslim, Mehmed pertama dianggap memiliki tanggung jawab untuk melindungi umat Islam dan memperluas wilayah di mana hukum Islam dapat diterapkan. Penaklukan wilayah-wilayah baru seringkali dilihat sebagai bagian dari jihad dalam arti memperluas pengaruh Islam. Mehmed pertama dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijaksana. Ia memastikan bahwa wilayah-wilayah yang dikuasai diperintah dengan adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini termasuk penerapan syariah dan perlindungan terhadap hak-hak non-muslim, dhimmi, yang hidup di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Dengan memulihkan stabilitas dan memperluas wilayah, Mehmed pertama menciptakan lingkungan yang memungkinkan perkembangan ekonomi dan budaya Islam. Ini sejalan dengan tujuan Islam untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan adil. Mehmed pertama bekerja sama dengan ulama dan pemimpin agama untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakannya sejalan dengan ajaran Islam. Ini termasuk dalam hal administrasi, keadilan, dan perluasan wilayah. Sultan Mehmed pertama memainkan peran penting dalam memulihkan dan memperluas kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah setelah periode interregnum. Dalam konteks Islam, perluasan wilayah pada masanya dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat kekuasaan Islam, melindungi umat Muslim, dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Meskipun masa pemerintahannya singkat, Mehmed pertama meletakkan dasar bagi kejayaan Utsmaniyah di masa-masa berikutnya. Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa kebaikan dan kontribusi yang dilakukan oleh Sultan Mehmed pertama selama pemerintahannya. Berikut adalah beberapa kebaikan Sultan Mehmed pertama versi Islam. Sultan Mehmed pertama berhasil memulihkan kesatuan Kesultanan Utsmaniyah setelah periode perang saudara yang dikenal sebagai Fetret Devri, periode interregnum. Hal ini penting dalam Islam karena menjaga persatuan umat dan mencegah perpecahan, yang sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya persatuan, ukhuwah.
Mehmed pertama dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia menegakkan hukum Islam, syariah, dan memastikan keadilan bagi rakyatnya. Keadilan adalah nilai utama dalam Islam, dan kepemimpinan yang adil dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Sultan Mehmed pertama aktif dalam membangun masjid, madrasah, dan infrastruktur lainnya yang bermanfaat bagi umat Islam. Pembangunan ini tidak hanya memperkuat kehidupan spiritual masyarakat, tetapi juga mendukung pendidikan dan kesejahteraan umat. Selama pemerintahannya, Sultan Mehmed pertama berkontribusi dalam penyebaran Islam, terutama di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Ia mendukung dakwah dan kegiatan keagamaan yang membantu memperkuat keimanan masyarakat. Mehmed pertama berhasil menciptakan stabilitas politik dan ekonomi setelah periode krisis. Stabilitas ini memungkinkan umat Islam untuk hidup dengan aman dan sejahtera, yang merupakan tujuan penting dalam pemerintahan Islam. Sultan Mehmed pertama sangat menghormati ulama dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Ia mendirikan madrasah dan lembaga pendidikan yang menjadi pusat pembelajaran Islam. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menuntut ilmu. Mehmed pertama berhasil mempertahankan wilayah-wilayah Islam dari ancaman luar, termasuk dari serangan bangsa Eropa dan pemberontakan internal. Ini menunjukkan komitmennya untuk melindungi umat Islam dan tanah airnya. Sultan Mehmed pertama dikenal sebagai seorang pemimpin yang saleh dan rendah hati. Ia menjalankan ibadah dengan tekun dan menjadi teladan bagi rakyatnya dalam hal akhlak dan spiritualitas. Secara keseluruhan, Sultan Mehmed pertama dianggap sebagai pemimpin yang berhasil memulihkan dan memperkuat Kesultanan Utsmaniyah setelah masa krisis. Kontribusinya dalam menegakkan keadilan, menyebarkan Islam, dan membangun infrastruktur keagamaan menjadikannya figur yang dihormati dalam sejarah Islam. Dalam versi Islam, akhir hayat Sultan Mehmed pertama digambarkan dengan penuh hikmah dan keteladanan. Menurut catatan sejarah Islam, Sultan Mehmed pertama dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan taat beragama. Dia berhasil memulihkan stabilitas Kesultanan Utsmaniyah setelah periode perang saudara yang dikenal sebagai Fetret Devri, masa interregnum. Sultan Mehmed pertama juga dikenal sebagai seorang yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan agama. Pada akhir hayatnya, Sultan Mehmed pertama meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1421 di Edirne, Turki. Penyebab kematiannya dikatakan karena sakit, meskipun ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa dia mungkin diracun. Namun, dalam versi Islam, kematiannya lebih dilihat sebagai takdir Allah dan dianggap sebagai akhir dari kehidupan seorang pemimpin yang telah berjuang untuk mempersatukan dan memperkuat Kesultanan Utsmaniyah. Sultan Mehmed pertama meninggalkan warisan yang besar bagi Kesultanan Utsmaniyah, termasuk stabilitas politik dan perluasan wilayah. Dia juga dikenal sebagai seorang yang saleh dan sering berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Kematiannya menandai berakhirnya era pemulihan dan awal dari era baru di bawah kepemimpinan putranya, Sultan Murad II. Dalam perspektif Islam, akhir hayat Sultan Mehmed pertama diingat sebagai seorang pemimpin yang berjuang untuk keadilan, kesejahteraan rakyat, dan kemajuan agama. Kehidupannya menjadi contoh bagi para pemimpin muslim untuk memimpin dengan kebijaksanaan dan keadilan. Berikut adalah beberapa jejak peninggalan Sultan Mehmed pertama dalam konteks Islam dan sejarah Utsmaniyah. Setelah kematian ayahnya, Sultan Bayezid pertama, Kesultanan Utsmaniyah mengalami perang saudara di antara putra-putranya. Mehmed pertama berhasil mengalahkan saudara-saudaranya dan mempersatukan kembali kekaisaran. Pemulihan ini memungkinkan Kesultanan Utsmaniyah melanjutkan ekspansi dan memperkuat pengaruh Islam di wilayah Balkan dan Anatolia. Sultan Mehmed pertama dikenal sebagai seorang pemimpin yang mendukung perkembangan Islam. Ia membangun masjid dan institusi keagamaan sebagai bagian dari upayanya untuk memperkuat identitas Islam di wilayah kekuasaannya. Salah satu contohnya adalah Masjid Yeshil
Green Mosque di Bursa, yang dibangun atas perintahnya. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan kebudayaan Islam. Mehmed pertama mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra Islam. Ia mengundang ulama, cendekiawan, dan seniman ke istananya untuk memajukan kebudayaan Islam. Periode pemerintahannya menandai awal kebangkitan budaya Utsmaniyah yang berakar pada nilai-nilai Islam. Meskipun seorang pemimpin muslim yang taat, Mehmed pertama juga dikenal karena kebijakan toleransinya terhadap non-muslim. Ia memastikan bahwa rakyat non-muslim di wilayah kekuasaannya dilindungi dan diberikan hak-hak tertentu sesuai dengan hukum Islam. Mehmed pertama memperkuat angkatan bersenjata Utsmaniyah yang memainkan peran penting dalam melindungi dan memperluas wilayah Islam. Kekuatan militernya membantu menjaga stabilitas internal dan eksternal kesultanan. Mehmed pertama diingat sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia memerintah dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan rakyat, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Upaya Mehmed pertama dalam memulihkan dan memperkuat Kesultanan Utsmaniyah membuka jalan bagi ekspansi Islam lebih lanjut di bawah pemerintahan sultan-sultan berikutnya, seperti Muhammad Al-Fatih di Mehmed Daubah Dulas, yang menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Dengan demikian, Sultan Mehmed pertama meninggalkan warisan yang signifikan dalam sejarah Islam, terutama dalam hal pemulihan kekuatan Utsmaniyah, pengembangan kebudayaan Islam, dan konsolidasi kekuatan militer untuk melindungi dan menyebarkan pengaruh Islam.